Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media semua. Alhamdulillah pagi ini kami di kedatangan tamu istimewa Pak Erick Thohir beserta dengan tim dari PSSI terkait dengan informasi terkait dengan naturalisasi dua calon pemain timnas kita ya. Dan alhamdulillah Kementerian Hukum dan HAM akan selalu memberikan dukungan penuh atas capaian prestasi yang menjadi kebanggaan kita semua, terutama di tim sepak bola. Pak Erick tadi melaporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan, baik di kegiatan terkait dengan PSSI maupun juga terkait dengan Perbasi ya, Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia. Tadi juga disampaikan bahwa ada dua nanti kantor yang akan dibuka, terutama yang terkait dengan Perbasi ya, Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia, dan juga kedatangan Presiden FIFA tanggal 10 Oktober di Ibu Kota Negara Nusantara, IKN. Dan sekali lagi ini menjadi tentu menjadi kebanggaan kita semua karena beberapa cabang olahraga terutama bola dan basket ini sudah melihat Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting karena prestasi tentu dan juga talenta-talenta muda kita yang luar biasa. Tentu ini tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh kontribusi yang dilakukan oleh Pak Erick baik di bidang cabang olahraga sepak bola, ini olahraga rakyat, olahraga kita semua, dan saya berharap mudah-mudahan dengan dukungan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama yang terkait dengan naturalisasi, ini akan bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya kita mengangkat dan meloloskan timnas kita di Piala Dunia 2026 yang akan datang. Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri bahwa tentu pemerintahan yang dipimpin Pak Jokowi saat ini dan juga yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden terpilih pada sidang kabinet terakhir bahwa semua program yang baik harus dilanjutkan. Dan tentu sesuai dengan tupoksi hari ini, tadi saya melaporkan kepada Pak Menteri bahwa nomor 1 ini luar biasa Indonesia. Ini kita sudah dibuka yaitu kantor FIFA dan kemarin kantor FIBA, dan saya rasa banyak negara juga cemburu Pak Menteri. Nah tapi ini justru prestasi, mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional, karena memang dengan membangun olahraga ini bagian kita juga menyehatkan masyarakat Indonesia ke depan. Dan tentu Pak Menteri tadi akan mendukung pembukaan daripada International Organization Office yang belum pernah terjadi, karena memang suratnya dari beliau pembukaan seperti ini. Dan insya Allah Pak Menteri nanti bersama Pak Presiden dan tentu akan hadir Presiden FIFA, insya Allah mendarat dari hasil ASEAN Summit tanggal 10. Lalu nanti pembukaan training camp yang ada di sana itu tanggal 11, training center yang ada di IKN. Sekalian tanda tangan yang tadi namanya official agreement opening, yang memang FIBA juga akan tanda tanganinya gitu. Yang kedua, tadi kami juga memaparkan kepada Pak Menteri rencana jangka pendek, menengah, panjang pembinaan pemain daripada PSSI, di mana kita sudah mempersiapkan U17, U20, dan senior. Dan ini sebagai bukti bahwa program ini tidak ada yang namanya program jangka pendek atau shortcut atau quick win. Semua harus punya berkesinambungan. Dari Perbasi sebetulnya tadi sudah sudah disampaikan sedikit dengan Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, karena sebetulnya juga Pak Erick juga ada di basket juga sebagai salah satu pengurus FIBA dunia. Jadi kita Perbasi sebagai federasi kita lapor sama Pak Menteri hari ini bahwa beberapa hari yang lalu sudah dibuka kantor FIBA Indonesia.
Kemudian sama juga dengan PSSI, Perbasi juga kita juga butuh talent, butuh pemain-pemain tinggi, dan kemungkinan ke depan juga kita akan agak ngerepotin Pak Menteri untuk pemain-pemain diaspora kita mendapatkan paspor hijau. Mungkin hanya itu Pak dari kita. Terima kasih. Perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum. Tetapi saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri itu banyak Suriname, ya. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara tentu koloninya mereka. Amerika sendiri banyak yang lasnya Spanyol. Tim nasional Spanyol juga pernah naturalisasi Diego Costa dari Brazil. Tim nasional Italia pernah juga menarik pemain Argentina, ya. Bola itu merupakan event global, ya, dan semua terbuka menurut aturan FIFA, yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, nenek. Nah, kebetulan saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, yaitu pilihannya yang mempunyai darah Indonesia. Nah, tentu ya pembentukan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita bisa lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF. U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3 karena waktu itu lawan Australia kena kartu merah di menit 26. Nah, tapi kita mau lawan lagi Australia nanti ini bulan-bulan ini, ya, mudah-mudahan kita bisa membalas gitu. Ini yang junior ya, junior bukan senior. Dan ini ya bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Nah, kalau mengenai naturalisasi Mas Silger, ibunya orang Manado. Ya, Eliano ibunya orang Maluku. Bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada netra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Mas Silger bermain dengan klubnya, tiba-tiba ada yang bawa bendera merah putih, lalu dia ambil bendera merah putihnya, dia foto. Nah, itulah nasionalisme. Ya, kita tidak bisa melihat nasionalisme itu karena tentu posisi-posisi yang hanya menjadi sebuah kontroversi. Dan saya rasa apa yang kita sedang lakukan untuk semua pemain kita tidak ada prejudisme, karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah, dan itu ada fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri. Itu biasa, angkat sumpah di luar negeri juga ada. Nah, kebetulan memang sekarang FIFA Matchday-nya sudah tidak ada. Artinya ya kita harus respect kepada klub yang tentu bermain. Nah, disitulah kita mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Ya, kita tidak ada yang spesial, semua kita hormati secara hukum, baik hukum yang ada di Indonesia maupun aturan FIFA.